السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini insyaallah kita akan masuk ke ayat yang ke-229 dari surat Al-Baqarah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah membahas ayat yang 228 berbicara tentang iddah wanita-wanita yang diceraikan oleh suami. Iddah yaitu masa menunggu seorang istri yang sudah diceraikan oleh suaminya. Menunggu dalam arti kata dia menunggu untuk boleh menikah dengan laki-laki lain, atau menunggu suaminya itu merujuk dia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang 228 bahwasanya wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya, wanita yang haid, bukan menopause, kemudian bukan juga ditinggal mati oleh suaminya, bukan juga wanita hamil, bukan juga wanita yang belum digauli oleh suaminya. Jadi ini wanita yang belum digauli oleh suaminya, kemudian dia itu diceraikan atau dia bukan orang yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia itu bukan orang yang hamil, dia itu bukan orang yang menopause, tidak haid, maka dia itu iddahnya selama salah satu quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut juga melarang wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya untuk berdusta. Dalam arti kata dia tidak terus terang dengan keadaan dirinya, dengan keadaan janinnya, apakah dengan keadaan rahimnya, apakah dia sedang mengandung atau sedang tidak mengandung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya laki-laki atau suaminya itu lebih berhak untuk merujuk sang istri apabila dia masih dalam iddah. Suami lebih berhak untuk merujuknya. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala mengakhiri atau menutup ayat ini dengan mengatakan Allahu Azizun Hakim. Ini suatu isyarat bahwasanya siapa saja yang tidak mempraktekkan atau tidak merealisasikan ini hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qalam ini, maka Allah Subhanahu wa taala Aziz, Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Maha Kuasa untuk mengazab orang-orang yang tidak mau menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian Azizun Hakim, Allah Subhanahu wa taala Hakim, tidak mengazab atau tidak menghukum orang-orang yang tidak berhak mendapatkan hukuman. Jadi Hakim, adil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ayat yang
229 masih berkaitan tentang tolak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolak ini dibagi menjadi dua. Sebelum kita membahas ayat ini, tolak ada yang namanya tolak bid'i, ada tolak sunni. Tolak bid'i ini adalah talak yang dijatuhkan kepada seorang perempuan bila mana seorang perempuan itu atau istri itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid, atau dia dalam keadaan suci dan sudah digauli oleh suaminya, kemudian belum jelas apakah sang istri itu mengandung, atau belum jelas apakah ada janin atau tidak ada janin di dalam rahimnya. Ini talak bid'i tidak boleh. Talak bid'i tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, menjatuhkan talak dalam keadaan seperti ini. Kemudian talak dengan saya cerai dengan talak tiga yang diucapkan dengan satu kali kata. Saya ceraikan kamu 3 kali cerai. Ini termasuk kategori talak bid'i yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian ada talak sunni. Ini yang diperbolehkan. Talak yang dijatuhkan kepada perempuan pada saat dia suci. Pada saat dia suci, kemudian pada saat dia suci dan digauli oleh suaminya, kemudian telah jelas bahwasanya dalam rahim sang istri itu sudah ada janin, ada di sini. Ini namanya talak sunni, talak yang diperbolehkan. Jadi tidak semua talak itu diperbolehkan. Kaitannya ini adalah talak sunni ayat ini, talak yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ayat 229 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan, wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. Fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alayhima fima ibtadat bih. Tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman at-talaqu marratan. Jadi talak yang dimiliki oleh seorang laki-laki untuk dia boleh merujuk istrinya itu 2 kali talak. Marratan, 2 kali cerai, 2 kali Anda jatuhkan cerai, itu batas Anda boleh merujuk istri Anda. Misalnya dia menceraikan istrinya, saya ceraikan kamu, kemudian cerai kisah, kemudian masa iddah. Sebelum berakhir masa iddah ini dia rujuk, dia balik, berarti sudah 1 jatahnya, kan dia punya jatah 2 untuk boleh merujuk. Kemudian dia rujuk, ada satu kasus dan lain sebagainya, cerai lagi dia, diceraikan, kemudian belum habis masa iddahnya, rujuk lagi, sudah 2, habis sudah jatah untuk boleh rujuk ke istrinya. Nah, Allah katakan di sini, fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Sudah, kalau sudah begini Anda punya pilihan. Imma Anda imsak bima'ruf, Anda tetap menikahinya, rujuk dan tetap tidak menceraikannya. Imsak ma'ruf, dengan ma'ruf, tidak untuk memudaratkan dia. Dan dia balik kepada istrinya, rujuk setelah cerai yang kedua ini, pada masa iddah dia tujuannya bukan untuk yang ma'ruf, bukan untuk memperbaiki hubungan pernikahannya, tapi dengan tujuan yang untuk mencederai wanita,
tujuan yang memudaratkan perempuan dan lain sebagainya, harus dengan imsak harus, atau tasrih bi ihsan. Kamu ceraikan dia, kamu tidak boleh rujuk. Tasrih bi ihsan, ceraikan dia dengan baik. Jadi kalau sudah talak kedua, dua kali talak, kemudian dia ceraikan lagi si perempuan ini, si istrinya ini, maka dia tidak boleh rujuk lagi. Dia boleh menikahi perempuan ini, istrinya ini yang telah dia talak tiga kali talak berarti, dengan syarat istrinya ini menikah dengan laki-laki lain dan diceraikan oleh laki-laki tersebut, kemudian habis masa iddahnya, kemudian suaminya yang pertama ini datang melamar dia, kemudian dengan akad baru dan mahar baru, itu syaratnya, baru boleh dia kembali. Ini dikenal dengan nama bain kubro, ya, talak bain kubro, talak tiga. Bain sugro. Bain sugro itu yang sudah habis masa iddahnya, dia tidak boleh rujuk itu. Kalau mau harus dengan akad baru dan mahar baru. Kalau dulu pada zaman jahiliyah, talak ini dijadikan untuk menyakiti perempuan. Jadi dia ceraikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala datang dengan hukum, dengan peraturan, dikasih batas 3 kali atau 2 kali, ya, baru boleh rujuk. Ketiga kalinya tidak boleh rujuk. 3 kali talak. Dulu orang-orang kafir jahiliyah, kemudian pada awal-awal masa Islam, sebelum turun ayat ini, orang untuk tujuan untuk ingin menyakiti perempuan, dia ceraikan perempuannya, saya ceraikan kamu. Mau hampir habis masa iddahnya, rujuk lagi, ceraikan lagi. Mau habis hampir masa iddahnya, ceraikan lagi, rujuk lagi, cerai lagi. Mau habis iddahnya, rujuk lagi, cerai lagi. Terus begitu, sehingga perempuan ini tidak bisa untuk mencari kehidupan baru, untuk membina hidup rumah tangga baru. Makanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya kepada manusia, kepada umatnya, kepada ciptaannya, kepada kita umat Islam, diberikan batasan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa membina hidup baru lagi dengan laki-laki lain. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya memberikan kita aturan adanya masa iddah, masa tenggang, masa tunggu, supaya masing-masing suami dan istri ini bisa berpikir, siapa tahu berubah pikirannya, ya, setelah dikasih nasihat, setelah berpikir lama, ternyata dia menyesal kenapa dia menceraikannya, dan dia berubah. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Coba bayangkan, tidak ada masa iddah, sudah langsung baik kubro langsung, atau baik sugro, harus dengan akad baru, mahar baru. Ya kalau murah maharnya, ya kalau mahal. Jadi ada 2 tolak yang dimiliki oleh laki-laki untuk dia boleh merujuk istrinya. Kalau talak yang ketiga, dia tidak boleh merujuk istrinya. Baru dia boleh kembali dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. Ini ayat berbicara tentang wala yahillu lakum, tidak halal bagi kalian para suami untuk mengambil apa yang telah kamu berikan kepada istri-istrimu, yaitu mahar. Dia berikan mahar, nanti setelah menikah dia habisi mahar istrinya. Jadi mahar ini sudah menjadi hak perempuan, istri. Kalau dia mau misalnya memberikan maharnya untuk dengan sukarela,
nggak apa-apa. Dijelaskan dalam surat An-Nisa. Tapi ini tidak ada dia ambil secara paksa atau dia habisi secara diam-diam mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Tidak boleh seorang suami mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an. Tidak boleh. Tapi ada waktunya diperbolehkan. Illa, lanjutan ayatnya, illa an yakhafa an la yuqima hududallah, melainkan kecuali jika keduanya takut untuk tidak bisa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, peraturan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga, hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ si perempuan boleh dia fa in khiftum, jikalau kalian takut untuk tidak bisa menegakkan syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, fala junaha 'alaihima fima ibtadat bih. Tidak ada dosa bagi kalian para suami untuk memakan itu mahar yang digunakan oleh istri-istri kalian untuk menebus dirinya. Maksud ayat ini adalah berkaitan tentang khulu'. Seorang perempuan karena tidak betah hidup dengan suaminya dengan alasan bermacam-macam, alasan syar'i, dia tidak kuat hidup dengan suaminya, ingin berpisah. Tapi perempuan yang minta cerai ini dosanya besar. Mungkin karena ada hal-hal yang menjadikan dia perempuan ini tidak kuat bersama laki-laki ini. Dia boleh khulu' istilahnya. Khulu' ini adalah dia dengan mengembalikan mahar, membayar. Kalau di Indonesia ada sikap taklid, kalau suaminya hilang sekian-sekian, ini si perempuan boleh membayar sekian-sekian. Tapi sikap taklid itu sebenarnya nggak usah pakai sikap taklid. Kalau perempuan tahu ditinggal sekian, dia berhak untuk mengajukan ke hakim, minta membayar kalau dia tidak pernah dapat nafkah misalnya, membayar laki-laki, mengembalikan mahar. Jadi khulu', perempuan melepas ikatannya dari laki-laki tersebut dengan memberikan bayaran, membayar. Bayarannya itu sesuai dengan mahar yang dia berikan, mengembalikan mahar. Jumlahnya adalah sesuai dengan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Lebih boleh, kalau dia mau lebihkan boleh. Ini terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, namanya Sabit ibn Qais. Istrinya menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, saya tidak mencela Qais dari agama dan akhlaknya, tapi saya tidak kuat hidup bersamanya. Kemudian dia katakan kepada Rasulullah SAW, katakan kepada perempuan ini, kembalikan kembalikan ininya, maharnya. Hadiqah waktu itu kebun, jadi maharnya. Kemudian dia kembalikan kebunnya, kemudian dia bebas. Khulu' ini tadi berbicara tentang cerai. Kalau cerai kan dia dari pihak suami, saya ceraikan kamu, iddahnya sekian-sekian masa tunggunya. Kalau khulu', perempuan yang membayar, iddahnya bagaimana? Para ulama mengatakan iddahnya masuk kepada iddahnya wanita-wanita yang diceraikan, tapi dia masuk dalam kategori ba'in sughra. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang perempuan boleh dia kalau dia ingin melepas ikatan pernikahannya dengan suaminya, dia boleh membayar sesuai dengan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Ini dikatakan, amma ma kana min al-fidya
dia mithlul mahari atau aqal pada khilafi. Boleh kurang juga boleh lebih ya, tergantung kesepakatan. Kurang menurut saya dia suaminya memberikan mahar ke dia 10 juta, dia balikin 10 juta menebus untuk membayar sebagai bayaran untuk dia bisa terlepas dari suaminya. Di sini dia dikatakan kaitannya tentang iddah. Suami la khilafa fi anna al-mukhalif minha ba'inah la yamliku az-zawj raj'ataha. Jadi tidak ada perbedaan antara ulama bahwasanya jika perempuan itu melakukan khulu', maka perempuan itu masuk dalam kategori talak ba'in. Tidak ada rujuk. Dia masih dalam iddah. Kalau dia misalnya hamil, kemudian baru saja dia khulu', kemudian dia melahirkan, kemudian berubah pikiran, tidak boleh. Dia tidak boleh rujuk. Dia harus nikah seperti biasa dengan mahar dan dengan akad baru. Itu maksudnya. Kalau dia bilang baik sukro ya, tidak boleh dia rujuk walaupun masih dalam masa iddah, karena khulu' ini masuk dalam kategori tolak batin. Kemudian pada jumlah tadi, jadi itu boleh mahar ini mahar yang boleh diambil oleh laki-laki ketika perempuan ingin berlepas darinya dan mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Maka di situ laki-laki atau suami boleh mengambil mahar yang telah diberikan oleh istri, yang telah diberikan olehnya kepada istrinya. Tilka hududullah fala ta'taduha. Jadi itulah syariat Allah, batasan Allah. Fala ta'taduha, jangan kalian lampaui, ya, jangan kalian langgar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang zalim. Orang zalim adalah orang-orang yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melampaui batas. Sampai sini garisnya. Allah sudah memberikan batasan, ini tidak boleh, ini yang boleh. Dia langgar, yang boleh jadi tidak boleh, yang boleh jadi tidak boleh, yang tidak boleh jadi boleh. Dilarang minum khamar, dia minum. Dilarang memakan harta mahar yang telah diberikan, yang telah dia berikan kepada suaminya, dia makan, dia ambil mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Ada juga mahar namanya mahar muajjal, mahar cicil, mahar belakang. Ada. Jadi maharnya dia cicil, wajar. Nanti belakangan belum dibayar. Kemudian karena dia sudah menikah, sudah bina rumah tangga, kemudian berjalan berapa tahun dia pura-pura tidak mau bayar, tidak boleh. Termasuk kategori zalim. Mahar itu adalah hak istri yang harus diberikan kepada suami, yang harus diberikan hak istri yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya ini kaitannya tentang bait kubra. Syarat bagi perempuan atau laki-laki bila dia atau apabila dia terjadi talak 3, bagaimana atau apa syaratnya hingga istri boleh balik kepada suami yang pertama, atau suami yang pertama boleh nikah lagi dengan istrinya yang telah diceraikan dengan talak 3. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa in talaqaha,
طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها, jika suami tadi, suami pertama ya, menceraikannya istrinya tadi setelah talak 2 kali talak, fala tahillu lahu, maka istri itu tidak halal baginya hingga istrinya tersebut menikah dengan laki-laki lain. Fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayrahu. Setelah dia ceraikan istrinya 2 kali cerai, kemudian dia ceraikan lagi ketiga kalinya, maka istri tersebut tidak halal baginya, tidak boleh dia rujuk, tidak boleh dia menikah lagi dengannya kecuali setelah perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Itu pertama syarat, perempuan tersebut atau istrinya itu harus nikah dengan laki-laki lain. Pertama. Fa'in talaqaha, jika laki-laki kedua itu atau suami yang kedua itu menceraikannya, fala junaha alaihima ayyataraja'a, maka tidak ada dosa bagi keduanya, laki-laki suami yang pertama dan wanita tersebut, untuk rujuk menikah lagi. Tapi dengan syarat tadi, dia harus diceraikan oleh suaminya yang kedua, kemudian habis masa iddahnya, kemudian nikah baru. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya terkadang karena menyesal sudah menikah, sudah menceraikan 3 kali, kadang menyesal dia 3 kali, nyesal 3 kali, ingin balik lagi dia sama istrinya, atau sang istri mau kembali ke suaminya. Gimana solusinya ini? Allah tegaskan harus niat dan Rasulnya tegaskan harus menikah lagi. Suami nggak mau, kalau nikah lagi ya saya dapat sisa juga jadi nanti. Dia bikin akal-akalan, bikin cara. Mungkin ada temannya atau gimana ya, ayo kamu nikah lagi supaya sah di hadapan manusia. Kamu nikah lagi dengan mantanku ini, nanti tak kasih bayaran berapa, yang penting nikah. Setelah kamu nikah, ceraikan lagi. Kalau wanita baru akad nikah belum dia apa-apakan, diceraikan tidak ada iddahnya. Ya, jadi di sini yang dibicarakan adalah wanita yang wanita selain yang hamil. Kalau wanita hamil yang diceraikan tidak disebutkan di sini. Kemudian wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak ada disebutkan di sini. Nanti ada di At-Thalaq, kemudian ada di Al-Ahzab. Kemudian wanita hamil. Ini dia disebutkan dalam surat Al-Baqarah, nanti disebutkan di surat At-Thalaq dan Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 49, kemudian At-Thalaq ayat 4. Al-Ahzab ayat 49 berbicara tentang wanita, nah ini, yang belum digauli oleh suaminya kemudian diceraikan. Tidak ada iddah baginya, enak. Makanya dia sewa orang ini kan harus, ini istrinya harus dinikahi orang. Dan diceraikan, sewa orang aja, penting kan akad di hadapan manusia. Ada kasusnya juga pada masa Rasulullah SAW dan ditolak, sehingga Rasulullah mengatakan hatta tadzuqa usailataha wa tadzuqa usailatak. Usail itu kinayah dari kata-kata asal. Asal itu madu, usail itu kan itu namanya dalam bahasa Arab sigor tasgir, jadi untuk memperindah, bisa juga dan untuk sesuatu yang indah, kemudian sesuatu yang hina bisa. Tapi di sini sesuatu yang indah, usail madu. Hatta kamu ini, hatta tazuqa usailatha, sehingga kamu bisa mencicipi asalnya dia. Maksudnya menggaulinya. Hatta tazuqa usailataka wa tazuqa, hatta tazuqa usailataha wa tazuqa usailatak. Kamu dapat mencicipi maduku
dan dia juga mencicipi baju baru. Jadi kinayah, karena kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala berbicara bagaimana menggunakan kata, tidak menggunakan kata-kata yang membangkitkan syahwat, vulgar. Kinayah, banyak kinayah. Wala tubashiruhun, basyara yubashiru, itu kinayah. Jangan kamu menggauli. Basyara itu menggauli, tapi itu bukan kata asli untuk jima. Itu jima juga bukan kata asli. Wafa juga bukan. Fasyayamushu juga bukan. Abasyaha. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menggunakan kata-kata kinayah. Juga mengatakan tidak ada itu menisa kalau kalian mendatangi perempuan. Jadi Rasulullah dan Allah mengajarkan kita memilih kosakata. Kata-kata harus dipilih, sehingga menjadi bahasa yang sopan, tidak bahasa yang vulgar, membangkitkan syahwat, menjadikan orang yang bagian kata-kata yang bikin orang marah, mengkritik orang, tapi isinya bikin orang ngamuk. Sudah kritikan itu pahit, ditambah lagi dengan suka menghina orang, melecehkan orang, membuka aib orang, kacau jadi kritikan itu pada dasarnya pahit, ditambah lagi dengan menghina orang. Sudah dia kritisi orang, dia hina, kemudian dia kuliti orang, dia sebutkan aib-aibnya, kan jadi orang jadi tambah marah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak terjadi. Jadi Rasulullah mengajarkan kita memilih pasangan. Hatta tazuqa anta usailataha, Anda bisa menikmati madunya si perempuan ini. Wa tazuqa usailataha, dan perempuan ini juga menikmati madunya Anda. Itu baru maksudnya nikah syar'i, nikah benar-benar nikah, bukan untuk sekedar menghalalkan. Ada yang muhalil dan muhalalah, dan ini ancamannya sangat sangat besar. La'anallahul muhalil wal muhallalah. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat muhalil dan muhallalah. Muhalil ini laki-laki yang disewa ini. Muhallalah ini suami yang ingin kembali kepada istrinya. Itu namanya muhalil wal muhallal. Kalau dalam orang Arab istilahkan ini, si laki-laki yang disewa ini namanya at-taisul musta'ar. Tais itu pejantan, dan musta'ar itu yang dipinjam, pejantan yang dipinjam sebentar, sewa, yang disewa, pinjam untuk pakai supaya halal. Jadi ini tidak dibolehkan, itu maksudnya. Kalau ini keduanya ini bisa memprediksi, dia punya prediksi bahwasanya dia mampu nanti menegakkan syariat Allah bila dia kembali membina rumah tangga dengan mantan suaminya itu atau mantan istrinya. Kalau dia bisa memprediksi, prediksinya dia kalau saya kembali itu ada ketentuan supaya dia tidak bisa memprediksi bahwasanya nanti saya kembali bisa baik, nggak bisa menegakkan syariat Allah, menjaga syariat Allah atau tidak. Dia tidak boleh balik. Jadi dia harus, kalau dia yakin atau kalau dia bisa memprediksi nanti dia bisa membina rumah tangga dengan baik. Wa tilka hududullah yubayyinuna liqaumin ya'lamun. Demikianlah itu aturan Allah, syariat Allah, batasan Allah yang Allah jelaskan bagi kaum yang mengetahui. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah masih juga berbicara tentang maqalat pada ayat yang ke-231. Jadi untuk iddah di sini tidak disebutkan semua. Kalau wanita hamil, iddahnya sampai dia melahirkan,
Kemudian kalau dia ditinggal suaminya mati, iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau dia ditinggal mati kemudian dia hamil, maka dia ikut iddah hamil. Ada wanita ditinggal mati dalam keadaan hamil, dia ikut iddah hamil, tidak ikut iddah mati, tidak ikut iddah wafat. Kemudian wanita yang dinikahi kemudian belum dihauli, itu iddahnya tidak ada iddah. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Kemudian wanita-wanita yang sudah haid, itu iddahnya selama 3 bulan. Dijelaskan dalam surat Al-Quran. Demikian, semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji pada malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.